yang menyuruhnya pergi ke hutan untuk mengambil bungkusan yang ada di bawah pohon besar. Mbak Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keinginan itu benar-benar terjadi padaku? Gumam Mbak Srini. Mbak Srini pun segera bergegas ke hutan untuk mencari bungkusan yang ada di bawah pohon besar. Betapa terkejutnya Mbak Srini setelah membuka isi bungkusan itu. Isi bungkusan itu hanya berisi biji timun. Apa maksud raksasa itu memberiku sebutir biji timun? Gumam Mbak Srini. Tanpa dia sadari ada sesosok raksasa yang berdiri di belakangnya. Ha 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 ha. Mbak Srini pun tersentak kaget. Ia menjadi ketakutan. Ampun Tuan raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup, jawab Mbak Srini dengan muka pucat. Jangan takut ya perempuan tua, aku tidak akan memakanmu. Bukankah kau menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu. Benar Tuan raksasa, jawab Mbak Srini. Kalau begitu, segera pulang dan tanam biji timun itu. Kelak kamu akan mempunyai seorang anak perempuan. Tapi ingat, kau harus berjanji akan menyerahkan anak itu saat telah dewasa. Anak itu akan menjadikan santapanku, ujar raksasa itu. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbak Srini menjawab, baiklah Tuan raksasa, aku akan bersedia menyerahkan anak itu kepadamu saat kelak dewasa nanti. Setelah selesai Mbak Srini menjawab, raksasa itu pun menghilang. Perempuan itu pun segera pulang dan menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan dirawatnya tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian tanaman itu mulai berbuah. Namun anehnya tanaman itu hanya berbuah 1. Semakin hari tanaman itu semakin besar dan warnanya pun sangat berbeda, yaitu berwarna kuning keemasan. Setelah masak dipetiknya, tanaman itu dibawanya pulang. Betapa terkejutnya Mbak Srini setelah membelah buah timun itu. Ia mendapati seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu pun menangis. Alangkah bahagianya Mbak Srini. Ia memberi nama bayi itu Timun Mas. Perasaan Mbak, cuk, jangan menangis anakku sayang Timun Mas, hibur Mbak Srini. Alangkah bahagianya Mbak Srini. Tak terasa air matanya menetes ke pipinya yang mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa kepada janjinya untuk menyerahkan anak itu kepada raksasa saat kelak dewasa nanti. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang dan menjadi gadis yang cantik jelita dan perangai yang baik. Pada suatu malam, dalam mimpinya, raksasa itu akan menjemput Timun Mas. Hatinya sangat sedih karena harus berpisah dengan Timun Mas. Sejak itu ia sering duduk termenung seorang diri. Melihat ibunya sering duduk termenung seorang diri, Timun Mas memberanikan diri untuk bertanya, "Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih?" tanya Timun Mas. "Maafkan ibu anakku, sebenarnya ibu merahasiakan sesuatu kepadamu," jawab Mbak Srini dengan sedih. "Rahasia apa, Bu?" tanya Timun Mas. "Ketahuilah Timun
Timun sangat menyayangi ibu. Mendengar perkataan Timun Mas, Bos Rini bingung mencari cara agar Timun Mas selamat dari santapan raksasa itu. Saat matahari mulai senja, raksasa itu mendatangi rumah Bos Rini. Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang, pinta raksasa itu. Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkannya dahulu. Baiklah, tapi kamu harus janji akan menyerahkan anak itu kepadaku, jawab raksasa. Mbak Sepi pun meminta bantuan pada seorang petapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok pagi-pagi ibu akan pergi ke sebuah gunung untuk menemui petapa. Barangkali dia bisa membantu kita untuk menghentikannya jahat raksasa itu, kata Mbak Sini. Benar Bu, kita harus membinasakan raksasa itu. Timun tidak mau menjadi santapannya, jawab Timun Mas. Keesokan harinya Mbak Sini segera bergegas ke gunung untuk menemui seorang petapa dan menjelaskan maksud kedatangannya. Tak beberapa lama, petapa itu kembali sambil membawa 4 bungkusan kecil. Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Masing-masing bungkusan ini berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini, jelas petapa itu. Setelah mendapatkan 4 bungkusan itu, Mbak Seni pun segera pulang dan menjelaskan kepada Timun Mas. Kini hati Mbak Seni agak tenang karena telah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian raksasa itu kembali. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu akan menjadikan santapanku, kata raksasa. Dengan tenang Mbak Seni memanggil Timun Mas. Tak beberapa lama Timun Mas keluar dan berdiri di samping ibunya. Jangan takut anakku. Jika raksasa itu mengejarmu, cepatlah berlari dan ikuti petunjuk ibu, kata Mbak Seni dengan membisik Timun Mas. Baik Bu, jawab Timun Mas. Melihat Timun Mas benar-benar sudah dewasa, raksasa itu tidak sabar untuk menyantapnya. Saat akan menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya dan raksasa itu pun mengejarnya. Tak berapa lama, setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kecapean dan raksasa itu pun semakin mendekat. Ia pun segera melemparkan bungkusan yang pertama yang berisi biji timun. Biji timun tersebut berubah menjadi ladang timun. Batang timun tersebut menjala dan melilit tubuh raksasa itu. Namun raksasa itu bisa melepaskan diri dan terus mengejar Timun Mas. Ia pun segera melemparkan isi bungkusan yang kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap, hutan yang di sekelilingnya berubah menjadi rerembunan bambu yang sangat tinggi dan runcing. Namun raksasa itu bisa melewatinya dan terus mengejar Timun Mas, walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas segera melemparkan isi bungkusan yang ketiga yang berisi garam. Dalam sekejap, hutan yang di sekelilingnya berubah menjadi lautan yang luas dan dalam. Namun raksasa itu bisa melewatinya dan terus mengejar Timun Mas.
Timun Mas mulai cemas karena senjatanya tinggal satu. Dengan penuh keyakinan, Timun Mas segera melemparkan isi bungkusan yang terakhir yang berisi terasi. Dalam sekejap, terasi-terasi tersebut berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil raksasa itu pun tercebur dan tewas seketika. Selamatlah Timun Mas dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga Timun Mas berjalan menuju rumahnya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat dari santapan dan kejaran raksasa itu, Mbak Sri segera mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mbak Sri dan Timun Mas pun hidup berbahagia. Nah teman-teman, inilah kisah Timun Mas dan raksasa. Pesan moral dari cerita itu adalah setiap masalah ada jalan keluarnya, jika kita mau berusaha dan berdoa. Demikian cerita dari saya. Wassalamualaikum